Mari kita tetap bersikap anjali dengan kesungguhan hati. Kita melakukan penghormatan kepada Guru Agung junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbha papassa akaranang kusala supasampada sacitta paryodapanang ettang buddhana sasanang ti. Tak berbuat segala bentuk kejahatan, mengembangkan kebajikan, mensucikan pikiran sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha. Bante Dhammawijaya Mahathera yang sama-sama kita muliakan, Bante Kantidaro Mahathera ya selaku Kepala Padepokan Dhammadipa Arama, yang luhur para samanera, yang terpuji para tasilani, para Rama Pandita, pimpinan Puja Bakti, para Rama, segenap pengurus Yayasan Padepokan Dhammadipa Arama, pengurus Karakasaba, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, nampak masih semangat ya. Sebab Kota Batu ini semilir anginnya mengundang untuk kita mau beristirahat. Ya, tapi alam saat ini sepertinya mendukung sekali. Biasanya Kota Batu nampak mendung, kemudian di sore hari biasanya hujan, sekarang semesta telah mendukung. Di mana ya kita melakukan puja, melakukan penghormatan, terkhusus untuk memperingati salah satu hari raya besar agama Buddha, yaitu merayakan Maga Puja yang ke-2568. Tentu apresiasi saya berikan kepada segenap pengurus, ya banyak tangan-tangan baik yang mendukung, mensupport kegiatan ini, ya mereka-mereka yang bekerja di belakang panggung, nah sehingga terciptalah suasana yang nyaman, suasana yang baik selama kita mengikuti kegiatan ini. Dan juga suatu hal yang baik, tadi juga dari adik-adik sekolah minggu, nah mereka juga melakukan sebuah persembahan puja. Nah itu adalah suatu momen yang sangat-sangat baik dan membahagiakan. Utamanya mereka bisa terlibat langsung dalam momen perayaan-perayaan hari raya itu kebahagiaan yang tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Mereka itu merasa senang sekali. Nah, apalagi orang tuanya, wah itu anak saya Bante, yang mana? Yang tadi membawa bunga, yang tadi membawa dupa. Itu kebahagiaan tidak hanya dirasa oleh sang anak, tetapi juga orang tuanya. Terlebih para pembina sekolah minggunya sudah sukses, ya anumodana kami aturkan dan kami apresiasi sekali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, nah tentu peringatan Maga Puja ini tidak asing. Bahkan di tahun Budi sekarang sudah berjalan 2568. Nah peristiwa ini seperti yang kita terjemahkan, seperti yang kita baca tadi dalam Maga Punami Puja Kata, peristiwa yang agung sekali yang pernah terjadi pada kehidupan Guru Agung kita Buddha Gautama. Dan tempat di mana peristiwa itu terjadi saat ini pun masih dirawat, masih dijaga Bapak Ibu. Nah, maka jikalau memang ada kelebihan, jikalau memang kita memiliki dana berlebih, boleh, bahkan disarankan umat Buddha ini untuk melakukan Dhammayatra. Maka Bapak Ibu akan menemukan, akan berjumpa, mengunjungi tempat di mana juga Guru Agung kita Buddha Gautama ini mengulas, membabarkan yang wadah patimokkha tadi. Nah, maka ya sebagai bentuk support, ya kami juga memberikan arahan agar Bapak Ibu juga, jika kita memiliki kelebihan secara finansial, sangat disarankan untuk bisa melakukan Dhammayatra. Barangkali merasa berat untuk mampu pergi ke India,
tahun ini bisa ikut ITC dulu. Indonesia TPK Centing yang diselenggarakan oleh Sangga Theravada Indonesia di pelataran Candi Borobudur. Nah, paling tidak kita sudah punya tempat yang sakral sekali di Indonesia. Nah, maka kita tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Bapak Ibu boleh ikut. Ya, kami dari Dhamadipa juga menyediakan kendaraan. Jika memang dari umat sekitar Malang Raya begitu, ada yang berkenan, ada yang ingin ikut berpartisipasi, ya itu juga akan bisa kami kondisikan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, nah tentu dari syair Owada Patimokkha itu sebenarnya itu menjadi sumber refleksi bagi diri kita sendiri. Sejauh ini, bagaimana sih kita berupaya untuk menjalankan, mempraktekkan dharma dari yang sudah diajarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Sebab beliau pernah berpesan bahwa penghormatan tertinggi, cara kita memberikan penghormatan tertinggi pada Sang Buddha adalah menjalankan atau mempraktekkan dharma yang beliau ajarkan. Nah, maka jika kita membaca dengan seksama, merenungkan dengan seksama, syair-syair yang terdapat di dalam Owada Patimokkha itu tidak hanya dipraktekkan dalam jalur kehidupan spiritual, tetapi juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Ya, nah, coba syair pertama tadi yang memiliki terjemahan ketabahan, ya, ketabahan atau kesabaran. Apakah mereka-mereka yang praktek spiritual saja butuh kesabaran? Tidak. Bapak Ibu butuh kesabaran tidak? Sangat-sangat butuh. Nah, di mana kesabaran inilah yang membuat kita selangkah lebih mundur dalam artian tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan manakala dihadapkan dengan masalah. Ya. Jadi tidak gegabah. Nah, kesabaran ini membuat kita lebih tenang. Nah, maka di dalam kehidupan spiritual maupun kehidupan sosial, ketabahan dan kesabaran ini menjadi praktek mental kita agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya, di tengah perkembangan informasi teknologi saat ini, itu tidak sedikit juga loh. Banyak yang mengalami depresi, memiliki banyak beban pikiran, sudah terlilit hutang, pinjol, kena judol. Akhirnya tidak ada kesabaran dalam hal itu. Banyak di luaran sana yang mengakhiri kehidupan. Nah, maka kita yang mempelajari Dhamma, kita berupaya untuk menumbuhkan pengertian yang benar, Bapak Ibu. Nah, maka tidak menutup kemungkinan kenapa Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, tentu itu didorong oleh perasaan sukacita. Kira-kira Bapak Ibu semua saat ini memiliki perasaan sukacita, bahagia tidak? Wah, kurang semangat, bahagianya baru 50% nih. Bahagia tidak? Bahagia. Ya, bahagialah. Di awal sudah diberikan makanan secara fisik, sekarang makanan secara batin. Komplit ya. Ini paket lengkap ini ya, jadi balance nanti. Nah, ketika kita berupaya mempelajari Dharma, upayakan muncul perasaan sukacita kita. Dan itu pun harus kita dasari dengan pengetahuan, Bapak Ibu. Ayo kita ke wihara, ayo kita ke Padepokan Dhamadipa Arama. Iya ya, sudah lama kita tidak ke sana. Ayo kita pergi bareng-bareng. Nah, sebab kami melihat ya banyak umat Buddha tidak hanya dari wilayah Malang, tetapi juga dari luar kota. Terima kasih Anumodana atas kehadiran Bapak Ibu ya. Nah, jadi setiap tindakan, setiap perbuatan itu hendaknya didasari dengan perasaan sukacita, ya, dia bersekutu dengan pengetahuan. Apakah itu kita diajak atau tidak? Yang pertama kita harus mensiasati batin kita adalah harus dengan perasaan senang. Ya, perasaan sukacita. Nah, maka kalaupun duduk lama, Bapak Ibu tidak menggerutu, ya, karena diawali dengan perasaan senang sekali. Ya. Sang Buddha sendiri pun sudah memberikan sebuah trik bagaimana agar suatu tindak bajik itu sempurna adalah kita mengupayakan menyiasati diri bahagia sebelum, sesaat, dan sesudah. Nah, sekarang ini saatnya loh, Anda harus jaga kondisi batin ini agar tetap seimbang, agar tetap bahagia. Agar nantinya begitu selesai acara ini pun kita masih menumbuhkan perasaan sukacita itu, sempurnalah kebajikan yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Setuju? Setuju. Ya, setuju agar tidak mengantuk ya. Karena ini tengah-tengah hari ini lumayan juga godaannya ya. Ya, dari ketabahan, kesabaran, hal itu
real, bukti nyata kita bisa lihat. Ya, sudah dipraktekkan secara langsung oleh guru kita, Bhante Katidaru Mahatera ya. Beliau juga dengan begitu sabar, begitu tabah, membimbing kami di sini, mengarahkan kami di sini. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, eksisnya Padepokan Dhammadippa Arama ini pun tidak lepas dari bentuk perhatian beliau dengan sabar. Terkadang kami juga sedikit keteledoran, ya beliau mengarahkan kami dengan baik. Dan juga karena keringanan tangan Bapak Ibu, sumbangsih Bapak Ibu, utamanya kepada pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, STAB Kertarajasa ini menciptakan sumber daya manusianya. Ya, sementara di dalam Padepokan Dhammadippa Arama ini membentuk karakter pabajitanya. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu memberikan perhatian kepada Padepokan Dhammadippa Arama ini, secara tidak langsung pun memberikan perhatian kepada Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa. Dan secara tidak langsung pun Bapak Ibu ini berkontribusi menyebar Dhammaduta yang saat ini sudah menyebar alumni dari Sekolah Tinggi Agama Buddha ini di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Maka ketika kami pergi ke suatu tempat bertemu para alumni, senang sekali rasanya, seperti bertemu keluarga sendiri karena satu produk. Ya, begitu pergi ke Kalimantan Selatan, oh bertemu nih, kami angkatan kedua, Bante. Oh ya, kalau mereka cuma punya cerita masa lalu, saya punya cerita masa kini. Jadi melengkapi. Mereka bercerita tentang bagaimana susahnya merintis, kami jadi pewaris, lebih ringan rasanya. Nah, jadi sebab tidak sedikit Bapak Ibu. Nah, di mana ketika kita memaknai sekarang apa yang Guru Agung Buddha Gotama simpulkan dari 84.000 kelompok Dhamma itu, ya sekarang kita coba merenungkan sejenak. Kira-kira sejauh mana kita berupaya untuk mempraktekkan Dhamma itu, sebab Dhamma ini kita praktekkan tidak hanya dalam kehidupan spiritual tapi dalam kehidupan sosial, ini akan membawa pada kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan banyak orang. Nah, jadi kita memaknai bahwa ada pesan tersirat di dalam Owada Patimokkha itu, ada kesabaran, ada ketabahan yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah hanyut dalam masalah, kesulitan, tetapi kita memiliki pengertian yang benar, sehingga tahu cara kita bagaimana memilah dan memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, jadi saya tidak mengupas semuanya Bapak Ibu, saya lebih mengupas kepada apa yang dikutip di awal kutipan Dhamma tadi ya. Ya, kita langsung masuk pada tidak melakukan segala bentuk kejahatan Bapak Ibu. Nah, kenapa Guru Agung Buddha menyampaikan tidak melakukan segala bentuk kejahatan? Karena ada potensi Bapak Ibu. Di dalam diri kita masing-masing ini ada potensi, sebab-sebab yang bisa membuat kita ini melakukan hal-hal yang buruk. Ya, masing-masing dalam diri kita ini ada 3 akar kejahatan. Yang bila mana kita tidak belajar Dhamma, wah hal tersebut bisa tumbuh dan berkembang loh. Apa 3 akar itu yang bisa mendorong seseorang bisa melakukan hal yang buruk adalah keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Sudah familiar Bante, kami sering dengar ceramah tersebut. Pertanyaannya, sudah tidak kita hayati, sudah tidak kita renungi, sejauh mana kita melatih agar diri kita ini tidak terlena, tidak terbuai, ya, tidak terus menumbuhkan kemelekatan keterikatan kita, apalagi saat ini masih suka iri hati, benci, dongkol, ya, itu masih menumbuh kembangkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, maka sekarang kita mencoba untuk merenungkan kembali. Guru Agung Buddha Gotama mengajarkan kita untuk tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Apa sebabnya kok bisa seseorang melakukan tindak jahat? Nah, ternyata Bapak Ibu, begitu pandainya Guru Agung Buddha Gotama, begitu pintarnya beliau. Karena beliau ini seperti dokter yang tahu penyakit daripada setiap pasiennya. Nah, sekarang coba kita amati Bapak Ibu ya, akar daripada keserakahan. Keserakahan ini ialah yang membuat kita terikat, ialah yang membuat kita ini terjerat ya. Nah, sehingga rasanya sulit untuk melepas. Nah, tadi bagi Bapak Ibu yang ikut function ya, Bhante Katidaru sempat memberikan sebuah
pendahuluan sebelum melakukan pangsen, ya seperti hal itu. Kita ini terjerat, kita ini terkurung. Terkurung oleh apa? Banyak keinginan, banyak kemauan. Sehingga itu membuat kita kok tidak bebas. Nah maka bagaimana sekarang? Oh ternyata karakteristik dari keserakahan ini Bapak Ibu, dia menggenggam, dia mengikat objeknya. Tapi kan selama ini kita selalu tidak sedikit di antara kita selalu memaknai bahwa keserakahan itu tidak puas dengan barang materi ya. Tidak puas dengan handphone satu, beli lagi, serakah. Sudah punya motor, PC8, beli NMAX lagi, serakah. Bukan sebatas itu Bapak Ibu ya. Selama ini kan kita berpandangan bahwa keserakahan ini bentuknya selalu materi di luar diri. Ternyata tidak begitu. Sekarang kita coba amati ke dalam. Walah, ternyata keserakahan ini dia mengikat perasaan saya. Pantesan saya sudah ditinggalkan 10 tahun lalu kok sedihnya sampai saat ini. Ada yang begitu? Ada yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Belum bisa move on ya? Itu bentuk keserakahan loh, hati-hati ya. Ketika kita masih mengingat suatu momen yang pernah terjadi 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, begitu kontak nih pikirannya ke sana, aduh sakitnya tuh di sini katanya. Nah itu kalau kita mengamati ke dalam, karakteristik keserakahan itu dia menggenggam loh Bapak Ibu, dia mengikat loh. Dia mainnya di perasaan, bukan sekedar baper, ya. Dia mainnya di perasaan. Karena ketika pikiran kita nih begitu duduk sendiri, sedang ngopi, ya. Waduh ingat momen masa lalunya deh. Entah itu yang menyenangkan tidak menyenangkan. Kalau itu terus kita genggam, kita ikat, itu juga bagian dari keserakahan. Kalau kita meninjau ya dari karakteristik keserakahan itu seperti apa. Ini menuju kepada bentuk mentalnya. Kalau secara bentuk fisiknya keluar, ya benar. Kita tidak puas dengan barang ini, barang itu. Nah, maka tumbuhlah keserakahan itu. Nah kebencian sekarang. Kalau kita tidak mempelajari dhamma, seringkali kita nih memelihara kebenciannya. Kebenciannya bagaimana? Lihat tetangga Bapak Ibu ya. Kalau lihat tetangga mampu beli motor atau mampu beli mobil, kita yang belajar dhamma, pandainya begini. Ya, kita yang belajar dhamma kalau lihat tetangga bisa beli motor, beli mobil, mereka saja bisa, saya pasti bisa. Jadikan itu motivasi diri Bapak Ibu, bukan untuk iri hati. Setuju? Kalau tidak setuju, berarti masih memendam iri hati nih ya. Jangan. Itulah yang kita perlu pahami ya. Kebencian itu bisa bermanifestasi dalam bentuk apa? Iri hati. Dia tidak suka. Maka nanti mulai muncul berbagai macam bentuk-bentuk pikiran. Dia kan sudah pergi ke tempat itu. Jangan-jangan. Nah, mulai liar pikirannya. Ya. Kebencian itu membuat hidup kita tidak tenang loh. Tidak bahagia. Nah, yang kita benci, yang tidak kita sukai, dia bisa pergi ke Plaza Batu enak-enak, pergi ke alun-alun Malang, jalan-jalan. Lah kita mikirin dia yang tidak baik. Dia bisa tersenyum bahagia, kita tidak bahagia. Nah maka sekarang coba kita ciptakan kebahagiaan, kendati pun cuma beberapa detik. Coba tersenyum dulu Bapak Ibu. Bahagia? Nah berarti sudah lupa kebenciannya ya. Ya. Nah lalu setelah kita tahu ternyata karakteristik daripada kebencian ini dia ingin menyerang Bapak Ibu. Dia ingin memukul objeknya. Maka wajar. Kenapa kemarahan itu dia berkembang biak ya seakan-akan nanti kalau ada fase-fase puncak di mana kemarahan ini ketika seseorang sudah berada pada fase kemarahan, dia ingin memukul objeknya. Maka kan banyak kasus ya kita baca di sosial media karena perkataan yang tidak baik didengar oleh tersangka, akhirnya tersangka ini nekat melakukan pembunuhan. Nah itu adalah tahapan-tahapan kemarahan di mana ia tidak mampu menahan kemarahannya. Dan ternyata puncak dari kemarahan itu apa? Bunuh diri. Di saat ia bisa melakukan pembunuhan pada orang lain, tetapi puncak dari kemarahan pada diri sendiri adalah seseorang mampu mengakhiri hidupnya. Tapi itu tidak disarankan. Itu bukan cara yang cerdas. Justru itu adalah cara yang keliru. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang mempelajari dhamma mampu menyiasati berbagai macam cara untuk mengelola emosionalnya dengan baik. Ya. Nah, tadi akar keserakahan nih, akar kebencian, sekarang akar kebodohan batinnya apa? Kita dibikin bingung. Rasanya kita tidak tahu nih baik tidak, benar tidak ya. Ada keraguan-keraguan di situ. Nah, maka
Cara menghapus itu semua adalah kita harus belajar Dharma. Ya, jadi ada kesempatan Bapak Ibu, maka tadi kan ada persembahan pelita yang diterjemahkan oleh Atta Silani dengan mengalunkan parita yang begitu indah sekali. Indah ya Bapak Ibu ya? Ada sampai tertidur tadi? Oh enggak ya, aman. Aman sila. Jadi suara Anda bagus. Nah, di situ kan ada terjemahan bahwa seperti pelita yang menerangi kegelapan. Itu seperti kita mau belajar Dharma Bapak Ibu. Kita kalau di suatu ruangan yang gelap, jika tidak ada cahaya, kita tidak tahu di sana ada pintu, di sana ada jendela. Kita tidak tahu di sana ada ular, ya. Nah, begitu ada cahaya, wah kita lihat, oh di sana ada jendela 3 pintu, di sana ada pintu, di sana ada ventilasi segala macam. Itu seperti halnya kita belajar Dhamma, akhirnya kita tahu, oh alah selama ini saya keliru ya. Untuk apa saya menggenggam masa lalu yang sudah berlalu, apalagi hal itu menyakitkan saya. Nah, akhirnya ada sedikit pencerahan yang kita dapatkan. Ya. Nah, jadi Sang Buddha paham, Sang Buddha tahu, oh ternyata jika seseorang tidak mempelajari Dhamma, mempraktikkan Dharma, hati-hati sekali. 3 akar kejahatan ini mampu mendorong seseorang bisa melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Nah, lalu kita masuk pada poin selanjutnya, perihal memperbanyak perbuatan baik. Oke, tadi hal-hal yang buruknya ya, sekarang hal-hal yang baiknya. Kita hidup di tengah sosial bermasyarakat, selalu dihajarkan tentang perilaku yang sangat mudah dilakukan itu adalah berbagi. Ya, berbagi ini adalah hal yang mudah sebenarnya untuk dilakukan, tetapi sedikit orang juga yang ingin melakukan hal tersebut. Nah, maka saya katakan, ketika Bapak Ibu mau berbagi, khususnya ya, ini bukti nyatanya yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ketika Bapak Ibu peduli dengan keberadaan Padepokan Dhammadippa Arama, saya sudah bilang, secara tidak langsung Anda juga peduli dengan pendidikan. Kita bisa persentasekan Bapak Ibu. Seberapa banyak sih umat Buddha yang peduli pendidikan? Kalau kita sebar selebaran proposal tentang pendidikan, mungkin ya sekedar, oh iya. Tetapi kalau untuk pembuatan pembangunan wihara, wah berbondong-bondong. Realitanya demikian ya? Realitanya begitu Bapak Ibu. Tapi coba kita kaji sekarang. Kalau kita tidak memiliki kepedulian dengan sumber daya manusia, bahayanya apa? Bangun wihara, nanti tidak ada yang rawat. Ya kan? Bangun wihara mah gampang, tapi nanti ke depannya itu loh. Dikiranya pewaris ini juga enak, tidak mudah. Butuh manajemen operasionalnya bagaimana nanti ya. Maintenance-nya bagaimana itu juga tidak gampang. Itu kita membutuhkan sumber daya manusianya. Nah, maka ketika Bapak Ibu meningkatkan kebajikan, pertama dengan peduli ya, mau berbagi dengan apa yang dimiliki, kami menyumbang kepada Padepokan Dhammadippa Arama. Secara tidak langsung, itu kan masuk ke yayasan, dan yayasan akan mensupport pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha. Berapa banyak alumni yang sudah kita cetak, yang sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya menjadi guru, bahkan mereka-mereka juga menjadi Dhamma Duta di daerah-daerah. Barangkali ada yang punya teman dari Kalimantan Barat. Banyak sekali yang beberapa generasi di bawah saya ini, mereka menjadi guru-guru di pedalaman. Jadi dari Pontianak pun harus harus menggunakan perahu tok-tok, kalau tidak salah namanya, itu harus masuk ke pedalaman. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang menciptakan kader-kader itu? Maka ayo ya, kita mulai peduli dengan pendidikan Bapak Ibu. Jadi selain dalam tujuan untuk meningkatkan kebajikan dari kepedulian, ayo sekarang pikirkan baik-baik bahwasanya sumber daya manusia itu penting. SDM itu penting. Sebab nanti ke depannya kita akan dihadapkan dengan bagaimana sih tata cara kelola, bagaimana sih operasionalnya, bagaimana sih strateginya. Maka kan bisa terlihat berkembangnya wihara, kok umatnya semakin menurun nih. Apa yang salah nih? Manajemennya. Seringkali kan lemahnya di situ. Nah, kita tahu manajemennya salah dari mana? Ya pengetahuannya. Pengetahuan didapat dari mana? Ya belajar dong. Nah, sehingga sekarang kita peduli Bapak Ibu ya. Jadi, untuk meningkatkan kebajikan, Sang Buddha ajarkan praktek yang sederhana apa? Melalui pemberian, berdana. Nah, bolehlah kita tidak bisa ceramah Bapak Ibu. Tetapi dengan Bapak Ibu peduli terhadap pendidikan, Anda bagian dari agen-agen Dhamma Duta itu sendiri. Secara tidak langsung, di balik Dhamma Duta yang tersebar sekarang ini melalui STAB Ketara Jasa, itu ada nama Anda di sana.
Itu ada support dukungan Anda di sana. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung pun Anda turut serta mempertahankan budaya sasana khususnya di Indonesia. Setuju ya? Ya, yang setuju 30% nih. Kemana 70% ini? Setuju tidak Bapak Ibu? Ya, kita patut bangga. Padepokan Dhamma Dipa Arama ini memiliki sekolah tinggi agama Buddha Katarajasa. Itu untuk menciptakan kader-kader itu. Maka sembari promosi ya, ayo Bapak Ibu yang punya anaknya yang lulus SMA bisa bergabung di STAB Katarajasa ya. Ya, jadi sedikit iklan untuk promosi. Berdana, itu bukan hanya perihal materi yang terpisah Bapak Ibu dari diri kita. Nah makanya kan tadi kan kita sempat bahas, selama ini keserakan kalau kita lihat di luar kan bentuknya barang toh. Nah sekarang berdana, memang banyak yang terlihat barang yang berpindah tempat. Tetapi secara tidak langsung Bapak Ibu, itu mainnya di batin loh, mainnya di perasaan. Ketika Bapak Ibu piawai nanti memberi, waduh ikatan yang mulanya ada 9, satunya terlepas, sisa 8. Oh Anda mau memberi lagi didasari pengetahuan kebijaksanaan, ikatan yang 8, lepas 1 lagi, sisa 7. Maka lebih piawai nanti kita menghadapi perpisahan. Ya, resiko Bapak Ibu bertemu ini, kita ini bertemu Bapak Ibu, resikonya apa? Berpisah. Namun pertanyaannya, sudah siap kita menghadapi perpisahan? Belum. Banyak yang belum siap loh. Ya kan? Ditinggal anak menikah luar kota saja, wih sedih loh. Ya kan? Aduh, sudah dibesarkan sampai umur 20 tahun, 25 tahun sekarang menikah, meninggalkan kita. Ditinggalkan beda kota saja sedih. Apalagi ditinggalkan beda alam. Berat. Nah maka melalui pemberian itu kita latih, kita punya batin Bapak Ibu. Kita sering memberi dalam bentuk materi, akan beda kualitas batinnya Bapak Ibu. Ketika kita sering memberi dengan tidak. Begitu ujiannya adalah, ujian kehidupannya adalah di saat Anda menghadapi perpisahan. Itu ujian nyatanya. Di saat kita tidak pernah belajar memberi, begitu dapat ujian perpisahan, bah nilainya merah. Nilainya merah akibatnya seperti apa? Tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu minum. Wajar lah, sedih sehari 2 hari wajar. Tapi kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan, menciptakan penderitaan baru Bapak ya, stres. Ya, nah jangan menganggap remeh suatu pemberian Bapak Ibu. Dan itu, pemberian ini akan nanti memiliki pengaruh besar juga terhadap bagaimana nanti kita mensucikan hati dan pikiran kita. Ya, jadi untuk meningkatkan kebajikan, ayo kita sejenak sisihkan sebagian pendapatan yang kita miliki, mulai dari pemberian, ya. Dan pemberian yang bentuknya materi yang berpindah dari kita ke orang lain, materi yang berpindah itu sejatinya melatih mental kita. Yang awal ikatannya 9, begitu memberi hari ini sisa 8, besok lagi memberi sisa 7, begitu ya dan seterusnya. Itu untuk melatih mental kita secara tidak langsung. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, hipasiko, buktikan sendiri. Ya kan? Jadi ini bukannya sekedar buah-buah bibir, tetapi realitanya begitu kok. Nah, tidak hanya dalam bentuk pemberian, sekarang kita upgrade lagi dong, dengan memiliki sikap yang baik, sopan santun yang baik. Ya kita sebagai umat Buddha, khususnya para perumah tangga, melatih 5 sila. Tetapi tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu ya. Oke, itu kita melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan, pencurian, apa tindakan asusila yang salah ya, berbohong, kemudian mengkonsumsi makanan minuman yang menyebabkan kesadaran. Tidak hanya berhenti di situ. Sekarang kita butuh beberapa sikap yang perlu kita miliki juga. Nah, selalu saya ingatkan Bapak Ibu, apalagi banyak yang datang menggunakan mobil ya ke sini ya. Siapa yang sebelum ke PDA tadi sempat mampir ke SPBU? Boleh angkat tangan? Ada ya. Tadi disapa tidak sama pegawainya? Bagaimana sikap mereka kepada pelanggannya? Ramah ya? Senyum, sapa, salam. Pertanyaan Bante, tadi ketika datang ke PDA, ada yang memberikan sapaan? Adalah, Romo Suyanto sudah menggunakan mic. Selamat datang Bapak Ibu ya. Sudah disambut, bahkan diarahkan ayo yang belum makan siang bisa pergi ke dapur. Nah, oke, kita bisa belajar dari SPBU loh. Senyum, sapa, salam. Tapi tidak berhenti di 3S. Sekarang kita tambah lagi menjadi sopan dan santun.
Bapak Ibu sudah sekalian, coba amati di ruang lingkup kecil keluarga kita. Seiring perkembangannya zaman, ya banyak game yang masuk ke Indonesia. Memang sekarang ini kelihatannya hormat-hormat anak-anak ya, nunduk-nunduk terus, tapi duduknya lihat layar HP. Tapi kalau lihat Bapak Ibu, apa mau? Permisi, selamat pagi, selamat siang. Atau ada yang anak-anaknya begitu minta uang jajan ke sekolah, mah transfer dong, padahal tinggal di satu atap. Ada yang begitu? Aduh, sayang sekali. Nah, jadi ayo sopan santun ini perlu kita bentuk. Sebab siapa yang membentuk dari awal Bapak Ibu? Orang tua. Sang Buddha mengatakan, orang tua ini adalah guru pertama di dunia bagi anak-anaknya. Jangan curhat anaknya nakal ke Bante Kanti. Bante, bagaimana anak saya itu nakal, Bante? Ya paling beliau jawabnya, ya resiko punya anak. Begitu ya. Nah, jadi untuk membentuk karakternya mulailah dari keluarga kecil. Bapak Ibu sebagai guru pertama di dunia. Nah, maka setelah kita paham, cara meningkatkan kebajikan itu, ayo kita latih memberi nih, kita latih berdana nih. Sekarang kita latih sikap kita, cara kita, sopan santun kita. Ya. Jadi selain kita menjalankan sila, ayo jadilah orang yang mudah tersenyum. Maka saya ingatkan kembali, kita praktek senyum lagi. Harus mudah senyum loh. Sebab kalau Bapak Ibu datang ke PDA, kami tidak tersenyum, Anda akan merasa, saya diterima tidak ya? Kan rasa begitu ya? Tapi kalau para samanera nyata senyum, selamat pagi Pak, Ibu, rasanya adem sekali ya. Benar tidak? Benar. Nah, maka kita harus sering-sering latihan tersenyum, biar awet muda. Ya. Nah, ini pun pemberian yang sederhana sekali, semua orang akan bisa terima kok. Apalagi senyum kita tulus sekali. Apalagi sebelum tersenyum itu kita sudah gosok gigi. Wah, lebih bagus. Ya. Nah, jadi melalui pemberian kemudian kita jaga sikap. Nah, dan terakhir, karena kan kita juga harus efisien waktu ya, karena momennya juga sangat riskan ini di tengah hari ini. Mensucikan hati dan pikiran, atau mensucikan pikiran sendiri. Bapak Ibu bisa menemukan satu bait yang indah sekali di dalam Dhammapada Attawagga. Di situ berbunyi kurang lebih begini. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri orang tersucikan. Suci atau tidak sucinya seseorang itu tergantung oleh diri sendiri. Maka tidak ada satu orang pun yang mampu mensucikan orang lain. Bisa diterima? Nanti dilihat ya di Dhammapada Attawagga ya. Contoh sederhananya begini sekarang Bapak Ibu. Apa iya orang yang makan kita bisa kenyang? Orang lain hanya mampu menyajikan makanan itu. Benar tidak? Tapi kalau Bapak Ibu ingin kenyang, makanlah makanan itu. Sampai sini maksud? Jelas kan? Begitu pula dengan sosok guru agung Buddha Gotama Bapak Ibu. Kendati pun beliau ada seorang guru yang sempurna, yang tercerahkan. Beliau hanya menunjukkan jalan. Ini loh dhamma yang perlu dipraktekkan jika Anda ingin terbebas dari samsara. Kan begitu. Tidak pernah ada cerita di literatur Buddhis, begitu Sang Buddha memegang kepala muridnya, kamu tercerahkan. Tidak pernah. Beliau mengajarkan dhamma itu dan para muridnya mempraktekanlah dhamma itu. Jadi seperti halnya seorang koki, dia memasak nih, masak berbagai macam hidangan. Tapi kalau kita ingin kenyang, ya makanlah masakan koki itu. Sederhananya kan begitu ya. Tidak bisa kalau hanya sekedar ritual semata kita bisa suci semacam itu ya, sangat mudah untuk didapatkan. Tetapi di dalam Buddhis, kita diajarkan cerdas Bapak Ibu. Maka tidak ada cara lain. Kalau Bapak Ibu memaknai setiap apa yang menjadi penyampaian dari Yang Mulia Bante Dhamma Wicaya, kita berupaya untuk memunculkan pikiran yang positif. Itu penting sekali. Seringkali ini kan kita memasukkan hal-hal yang negatif nih. Racun dalam pikiran kita nih. Ya. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Kalau kita ingin berupaya untuk mensucikan batin kita sendiri, ayo kita meluangkan waktu untuk praktek bawana. Disitulah kita akan kenal dengan pikiran kita sendiri. Kita akan bersahabat dengan perasaan kita sendiri. Rasa bosan, ngantuk, kemalasan, ada di situ. Nah maka ketika kita ada waktu begitu ya, duduk, santai, rileks, cobalah kita merenungkan pikiran kita.
Nah, hidup itu loh di saat ini Bapak Ibu, bukan hari kemarin, bukan tentang hari esok. Inilah hidup yang nyata loh. Ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Lalu kenapa kita selalu dikelabui oleh pikiran kita? Badannya di sini, pikirannya nanti, wah pulang ke Surabaya ini macet Pendeta Karuna, jangan ceramah lama-lama. Ya, tubuh badan jasmani, cobalah untuk mindful. Kita berada di sini di saat ini. Di saat Bapak Ibu memberikan perhatian penuh kesadaran, Yoniso Manasikara dipraktekkan, Anda benar-benar hidup. Hidup seutuhnya di sini dan saat ini. Wah, indah sekali. Ya. Nah, maka cara kita untuk bisa berupaya untuk membersihkan hati dan pikiran adalah tidak ada cara lain Bapak Ibu. Praktek berdana sangat menopang. Praktek sila sangat menopang. Tatkala kita maju pada praktek selanjutnya tentang bawana. Maka begitu kita sering memberi, pikiran kalau kita meditasi sering ingat masa lalu, terjerat masa lalu, akan mudah lebih berdamai. Bayangkan ketika Bapak Ibu tidak pernah memberi, wih keras sekali genggamannya ini ya. Kuat sekali ikatannya ini. Berpengaruh loh. Coba kita analisa, berpengaruh Bapak Ibu. Bayangkan hal yang kasar aja jarang kita beri, bagaimana begitu dihadapkan dengan pikiran, waduh masa lalu saya nih, ingat lagi nih, kuat sekali mengganggunya. Tapi karena kita mau memberi ya, itu begitu kita bawa untuk latihan, duduk hening sejenak, muncul pikiran masa lalu, kita mudah melepas kok. Oh, berdamai dengan masa lalu. Melepas masa lalu dengan damai, akhirnya kita mampu berdamai dengan keadaan saat ini. Itu selangkah lebih maju kita. Ya. Begitu pula ketika kita lurus dalam hidup, kita tidak dihantui rasa penyesalan. Rasa penyesalan inilah yang membuat konsentrasi kita juga tidak bagus. Kita dihantui oleh rasa bersalah, rasa penyesalan, maka kita diarahkan untuk menjaga sikap kita dengan baik. Apa sebab terdekat untuk mengembangkan sila adalah memiliki perasaan malu, berbuat jahat, takut akibat perbuatan jahat itu. Ya. Nah, maka dari praktek berdana, kemudian kita mempraktekkan sikap kita yang baik, sekarang kita mensucikan hati dan pikiran kita, tidak ada cara lain, tidak ada. Selain kita mau praktek meditasi, Bapak Ibu. Maka, Padepokan Dhammadipara pun menyediakan tempat. Ya, setiap weekend Anda bisa ikut. Tempat laki-laki sudah disediakan. Lokasi perempuan juga sudah ada. Ya. Info lebih lanjut bisa lihat di mading depan sekretariat ya. Ikut Dhammadippa Meditasi Center. Di tengah kehidupan sosial Anda harus balance secara spiritual. Sebab kalau tidak akan banyak sampah-sampah pikiran masuk ke dalam diri kita. Sehingga tidak sedikit ada yang stres Bapak ya. Stres, depresi, murung. Itu kena berat sekali. Nah disinilah tempat kita juga untuk melatih diri. Mengembangkan diri. Ya perlahan-perlahan kita mulai bersihkanlah bentuk-bentuk pikiran di masa lalu itu. Ayo kita berdamai dengan kesalahan di masa lalu, memaafkan diri sendiri dengan utuh, sehingga apa? Kita bisa menerima diri kita secara utuh di saat ini. Praktek kita akan lebih ringan, lebih nyaman, ya, sehingga kita akan menapaki kehidupan ini ya menjadi lebih tenang, damai dan bahagia. Kesimpulannya Bapak Ibu, agak tidak panjang kali lebar ya. Kesimpulannya adalah dalam momen peringatan Magha Puja ini, ayo kita merenung sejenak. Sang Buddha dengan penuh metanya, dengan penuh cinta kasih yang mengajarkan dhamma yang indah sekali. Beliau memberikan sebuah kesimpulan yang indah kepada kita. Ya, bagaimana kita berupaya untuk memiliki kesabaran, ketabahan. Ayo berupaya untuk tidak melakukan segala bentuk kejahatan, karena itu hanya akan mengkondisikan penderitaan dan ayo perbanyak perbuatan baik karena itu akan menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam kehidupan ini tapi juga pada kehidupan-kehidupan mendatang dan mengamankan kita selama mengarungi samsara. Ya, dan juga bagaimana kita melatih pikiran kita. Karena pikiran ini sangat-sangat menentukan. Pernah dengar cerita ya sebagai penutupnya ya, pernah dengar cerita begini atau uraian begini. Kondisi kesadaran terakhir menjelang kematian itu menentukan seseorang akan terlahir di mana kan? Benar kan? Apakah harus menunggu sekarat dulu lihat kesadaran begitu? Kan tidak. Meditasi Anda sudah tahu kok kesadaran itu. Berbagai macam bentuk pikiran akan muncul ya. Jangan nunggu momen menjelang kematian baru mau mempelajari, oh ini ternyata yang dikatakan dulu ya. Jangan. Saat ini mumpung masih sehat, ayo. Dhammadippa sudah menyediakan tempat, tinggal bagaimana Bapak Ibu menyediakan waktunya ya untuk mau praktek di sini.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara sekalian. Ya semoga ini menjadi pengingat kita bersama untuk selalu semangat di dalam kebajikan-kebajikan, karena pada hakikatnya kebajikan itu adalah sebab dari kebahagiaan. Sabesata bawon tusuk kitata, semoga semua makhluk berbahagia.